kembali lagi di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif bersama aku Jessie yang bakal nemenin kulikers yang lagi di rumah aja. Kulikers, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari nih, khususnya di pandemi seperti ini. Demi memutus rantai COVID-19, kita sebagai masyarakat diharuskan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan digantikan menjadi aktivitas di dalam rumah menggunakan digital. Berbicara soal digital, kita perlu loh kulikers untuk tahu penggunaannya yang baik agar kita tidak salah melangkah saat berpartisipasi di dunia yang modern ini. Nah, di episode kedua ini Jessie mau mengajak kulikers untuk lebih paham tentang digital dan apa sih pentingnya literasi digital. Untuk membantu kita, Jessie saat ini sudah terhubung dengan Ibu Widuri selaku Direktur Eksekutif dari ICT Watch, organisasi yang bergerak di teknologi informasi. Kenapa sih di antara bidang-bidang lainnya, tapi memutuskan untuk membangun dan memfokuskan organisasi ini di bidang literasi digital? Kita tahu bahwa internet memang penuh dengan hal positif, gitu ya, banyak hal dengan yang yang bagus-bagus, gitu ya, bahwa itu sangat meringankan tugas manusia, gitu ya, masyarakat jadi dipermudah dengan adanya internet. Tapi yang perlu dikhawatirkan juga ada, gitu, bahwa ada hal-hal negatif yang menyertainya, gitu, terutama untuk masyarakat yang masuk kategori rentan ya, seperti anak-anak, perempuan, gitu ya, ataupun masyarakat yang bisa dibilang seringkali mendapatkan diskriminasi di internet, gitu. Jangankan di internet ya, di dunia nyata aja itu juga mereka sering mendapatkan diskriminasi, apalagi ketika mereka masuk ke dunia internet. Bisa dibilang internet itu kan lebih seperti perpanjangan dari dunia yang apa kita alami saat ini, gitu ya. Ketika kita alami kejahatan di dunia nyata, ya di internet pun juga ada kejahatan yang bisa terjadi. Jadi kami harap pada saat itu adalah masyarakat Indonesia bisa lebih melek literasi digitalnya, sehingga bisa minimal bisa melakukan self filtering terhadap dirinya, gitu ya. Tidak lagi misalnya mengandalkan pemerintah untuk melakukan filtering, tapi juga bisa melakukan self filtering pada dirinya sendiri. Nah, sebaliknya nih Bu, pendekatan apa sih yang bisa digunakan oleh anak muda untuk memberikan edukasi kepada generasi orang tua yang cenderung lebih mudah terpapar hoax medsos, terutama di WhatsApp nih, bukan banyak ya hoax-hoax. Seringkali banyak anak muda juga yang mungkin cara etika menegurnya yang masih kurang pas, gitu ya, sehingga banyak yang bilang, saya malas negur daripada ntar dikeluarin dari kartu keluarga, gitu ya, atau malas nih kalau misalnya sampai ditegur lagi besok-besok didiemin, gitu ya, atau nggak ya macam-macam lah, gitu ya. Nah, etika itu yang saya rasa penting juga untuk bisa diketahui, bahwa misalnya contoh ketika tadi ya kata Mbak Rajasa, bahwa butuh ketika ada yang menyebarkan hoax, kita tegur baik-baik. Di era digital yang semuanya serba media sosial gini, Bu, gimana sih cara membatasi diri untuk tidak overshare? Karena kan sekarang bawaannya pengen share terus gitu ya, lagi ngapain? Instagram, atau ke Facebook, ke media sosial lainnya. Nah, gimana sih batasan antara hal-hal yang boleh di-post dan sebaiknya di-keep sendiri aja? Apa yang sekiranya perlu menjadi batasan dari apa yang tidak perlu di-share, lebih pada diri masing-masing ya, karena nggak setiap orang punya rasa kenyamanan yang sama. Ada yang misalnya mungkin nyaman ketika dia share rumahnya, tapi ada juga yang merasa nggak nyaman kalau rumah rumah yang biasanya kita jadikan tempat privasi itu di-share. Ada juga orang yang merasa nyaman ketika sedang berolahraga pakai baju olahraga ketat misalnya untuk di-share, tapi untuk sebagian orang juga nggak nyaman deh, gitu, lebih baik itu tidak. Jadi memang tingkat kenyamanan pada saat share sesuatu juga menjadi penting, gitu ya, apakah itu masuk kategori overshare atau tidak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, boleh kasih pesan dong Bu untuk kulikers yang masih awam sama literasi digital, seperti mulai dari mana, apa yang harus dihindari, dan sebagainya. Apa yang terjadi di dunia nyata sekarang, gitu ya, dengan apa yang kita posting di internet itu tentunya akan terus akan sama, gitu ya, akan sama kita lakukan, gitu, dengan aman. Contoh misalnya, mungkin analoginya adalah ketika kita di rumah, kita usahakan dengan mengunci rumah, gitu ya, dengan mempunyai pagar, gembok, dan segala macam. Tentunya ketika kita beralih ke dunia internet, itu juga hal yang harus kita lakukan, gitu, supaya kita juga aman.
Terima kasih banyak untuk Ibu Widuri sudah mau berbagi bareng Jessie dan Kulikers. Semoga ICT Watch dan Ibu Widuri sendiri sukses selalu ya. Nah Kulikers, di era yang serba digital ini ternyata membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh dalam menggunakan teknologi nih Kulikers. Karena ingat, jejak digital itu nggak akan hilang. Oh iya, Jessie punya fakta menarik nih. Dengan menerapkan literasi digital, maka akan membangun pola pikir yang kritis dan kreatif. Selain itu, literasi juga bisa membuat seseorang mampu untuk memecahkan masalah, lancar berkolaborasi, lancar berkomunikasi, dan juga mampu mengolah informasi dengan baik. Nah, dengan begitu, Kulikers sudah membantu memberantas hoax di Indonesia. Episode kali ini sangat bermanfaat ya Kulikers. Sayangnya Jessie harus pamit undur diri nih, tapi nggak usah khawatir karena minggu depan Jessie bakal balik lagi dengan narasumber yang nggak kalah hebat dan mampu menginspirasi Kulikers. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam di kanal YouTube UMN TV dan saksikan juga Creative Content Production di Instagram @officialumntv. Bye Kulikers!